5000. Saya dari kelas 11-10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hal sepele tapi itu penting banget, yaitu mengenai air. Yuk kita simak videonya. Kita buka mata pagi ini dan hal pertama yang kita cari adalah air. Seteguk untuk bangun tidur, sebaskom untuk mandi, dan segelas untuk mengucap syukur sebelum makan. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, dari manakah semua air ini berasal? Kejadian 1 ayat 9-10. Alkitab mengatakan, berkumpullah segala air di bawah langit ke satu tempat, sehingga tampaklah yang kering dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi, air ini dari awal sudah baik karena Tuhan yang menciptakannya. Air itu adalah kehidupan kita, karena semua yang kita lakukan itu menggunakan air dan kita sangat membutuhkannya. Kita mandi menggunakan air, kita memasak menggunakan air, bahkan kita membersihkan tubuh kita juga itu menggunakan air. Tapi sekarang coba kita lihat sekitar kita. Kita hidup di kota, keran bisa kita buka tutup kapan aja, sikat gigi sambil keran ngalir, mandi 30 menit sambil nyanyi-nyanyi, dan cuci mobil pakai selang. Terkadang kita sangat menyepelekan air, teman-teman. Kita bilang, air kan banyak ya. Tapi di sisi lain dunia, ada anak kecil yang jalan 3 km cuma buat setimba air berlumpur. Ada ibu yang rela ngantri 4 jam demi air bersih, dan ada desa yang sumurnya kering 8 bulan dalam setahun. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang ampunya bumi segala isinya, kita cuma dititipi. Dan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Kata memelihara dalam bahasa Ibrani-nya adalah samar, artinya menjaga, melindungi, merawat dengan hati-hati. Bukan merusak dan bukan menyia-nyiakan, dan jangan serakah. Setiap kali kita biarkan keran menetes, itu 10.000 liter air terbuang setahun. Setiap kali kita mandi kelamaan, itu sama dengan jatah minum satu keluarga di pelosok selama 3 hari. Dan Tuhan lihat itu semua. Amsal 12 ayat 10 bilang, orang benar memperhatikan hidup hewannya. Kalau Tuhan aja peduli sama burung pipit, masa kita nggak peduli sama air yang Dia ciptakan? Jadi, sekarang teman-teman, marilah kita mengubah kebiasaan buruk kita itu yang bahkan bisa berdampak ke diri kita sendiri dan merugikan diri kita sendiri. Saya akan memberikan 5 tips kecil untuk kita menjaga air dan merawat air. Yang pertama, tutuplah keran rapat-rapat saat kita sikat gigi, cuci muka, sabun piring, dan hemat 12 liter per hari. Yang kedua, mandi secukupnya. Dan yang ketiga, tampung air bekas bilasan buat siram tanaman atau ngepel. Nggak ada yang mubazir di rumah Tuhan. Yang keempat, perbaiki yang bocor. 1 tetes per detik kedengarannya kecil, tapi setahun bisa ngisi 1 kolam renang. Yang kelima, bersyukur sebelum minum. Teguk air putih itu sambil ingat, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Kita sadar nggak kalau kita itu boros air tiap hari? Keran netes itu kedengarannya kecil, tapi dampaknya gede banget. Bayangin teman-teman, kita hidup tanpa air. Mengerikan bukan? Nah, itu yang kita lakuin ke bumi. Air gratis bukan berarti air yang nggak berharga. Mulai hari ini, stop bilang, cuma air setetes. Kita jagain HP biar nggak rusak. Air dijagain nggak? Hemat air itu bukan pelit, itu bentuk sayang sama hidup. So, nggak usah nunggu besok, berubahnya sekarang juga. Kita nggak bisa jaga seluruh bumi, tapi kita bisa jaga air kita. Mungkin kita telat sadar, tapi nggak ada kata buat berubah. Air itu adalah berkat. Yuk kita jaga bareng dan mulai dari diri sendiri. Perubahan besar lahir dari hal kecil dan mulai dari keran ini. Kita berubah bukan karena disuruh, tapi karena kita peduli. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai air. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thank you for watching. See you.